Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Para pendengar FM yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini kita kembali berjumpa di acara kesayangan kita. Dan tema kita pada malam hari ini adalah masih tentang manajemen konflik keluarga. Adapun subtema kita adalah solusi-solusi mendasar dari konflik-konflik yang ada dalam keluarga. Dan pada malam hari ini kita akan membicarakan solusi yang pertama, yaitu kembali kepada syariat. Kenapa kembali kepada syariat adalah jawaban dari konflik-konflik yang ada secara mendasar? Karena inilah jalan yang paling adil, jalan yang tidak memihak, karena syariat berpihak kepada kebenaran itu sendiri. Sehingga ketika ada masalah di antara suami dan istri, siapa yang nanti akan tertuduh menjadi bersalah dan siapa yang nanti akan dibenarkan, tidak memihak kepada gender. Jadi kalau suami pasti benar, istri pasti salah, atau sebaliknya, istri pasti benar, suami pasti salah. Tetapi siapa yang paling taat kepada syariat? Ada beberapa masalah dalam rumah tangga yang kalau kita perhatikan, cara menyelesaikan masalah itu atau mencari solusi bukan dengan mencari kebenaran, apalagi kok mencari ridho Allah. Jauh. Banyak keluarga-keluarga yang bermasalah, cara menyelesaikan masalahnya misalnya dengan siapa yang suaranya paling melengking. Ya, ketika seorang suami marah kepada istrinya, kemudian istri marah sama suaminya, siapa yang nanti suaranya paling tinggi, paling keras, paling melengking, itu yang nanti mendominasi konflik itu. Ya, ayo ya, kita bicaralah dari hati ke hati. Ini masalah anak-anak bagaimana? Pokoknya tidak, gitu. Itu cara menyelesaikannya, masalah dengan memerlukan suara yang paling keras, gitu loh. Kalau istrinya pulang ke rumah orang tuanya, suaminya sudah bilang, kamu secara syariat masih istriku, ayo balik pulang ke rumah bersamaku. Pokoknya tidak, ya, gitu. Jadi itu suara-suara yang melengking, urat leher yang menonjol, atau merendahkan pasangan. Kamu itu tahu apa? Gitu. Udahlah, diam, nggak usah ngomong, misalnya begitu. Atau bahkan ada yang menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan pukulan dan menimbulkan kerusakan. Jadi kalau sudah memukul pasangannya atau sudah membanting-banting barang yang ada di rumah, kemudian pasangannya diem dan dianggap selesai. Padahal cara menyelesaikannya bukan seperti itu. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang ke-15, Allah telah berfirman untuk kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih dalam satu masalah, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Cara menyelesaikan masalah dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi memang di dalam Al-Quran ada kalimat khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi solusi syariat adalah jawaban dari masalah-masalah rumah tangga, karena dia yang paling baik akibatnya, yang paling utama untuk dipilih. Ya, jadi selesai, mungkin sakit, mungkin merasa tidak enak, mungkin hati kita merasa tidak nyaman, tapi kalau kita kembali kepada solusi syariat di tengah ketidaknyamanan dan perasaan tidak enak itu, ada kebaikan yang bisa kita harapkan, ada
solusi yang bisa kita temukan. Adapun kalau hanya sekedar membuat pasangan kita diam, kemudian malas melanjutkan pertikaian, dan untuk itu kemudian kita merasa masalah sudah selesai, itu sebenarnya penipuan gitu. Karena pada suatu saat tetap akan menjadi bom waktu. Di dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan tentang ayat ini, fa in ikhtalaftum fi syai'in bainakum, jika kalian berselisih dalam satu masalah di antara kalian, farji'u al-hukma fihi ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih, kembalikanlah hukumnya atau solusi dari masalah yang kalian perselisihkan itu kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah yaitu hadis. In kuntum tu'minuna haqqal iman billahi ta'ala wa bil yaumil hisab, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hari penghitungan. Jadi berani mengambil jawaban syariat atas masalah-masalah rumah tangga kita itu menandakan kualitas keimanan kita. Karena banyak ya teman-teman yang sudah aktif di pengajian, ketika nanti dalam rumah tangganya ada masalah, itu nggak mau diajak ke ustadz untuk menyelesaikan masalah itu, dicarikan fatwa-fatwa yang mungkin ada dari para ulama tentang masalah itu. Banyak teman-teman pengajian ketika ada masalah, kemudian cara menyelesaikan yaitu tadi, dengan bentakan, dengan teriakan, dengan merendahkan pasangan, dengan menimbulkan kerusakan atau pukulan, dan dia merasa benar dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kalian pasti akan mengembalikan masalah-masalah rumah tangga kalian, ya konteks kita adalah masalah rumah tangga, kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika raddu ilal kitab was sunnah khairun lakum minat tanazzu wal qaul birra'yi wa ahsanu akibatan wa ma'alan. Mengembalikan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi itu lebih baik untuk kita tempuh, lebih baik untuk kita jalani daripada bertengkar, mengucapkan kata-kata dengan ro'yu, dengan akal, atau cara seperti ini adalah yang akan memberikan akibat yang lebih baik di kemudian hari. Jadi daripada berdebat, coba kamu pikir, coba kamu nalar, siapa yang benar, siapa yang salah. Kadang-kadang ada orang berselisih itu dengan mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, mengajak untuk menalar. Tidak, kembali kepada syariat adalah pilihan terbaik, karena itu adalah jalan yang diberikan Allah dan Rasulnya, dan itu jauh lebih baik daripada bertengkar, kemudian menggunakan logika-logika pikiran dalam menyelesaikan masalah itu. Misalnya ketika ada suami istri yang betul-betul sudah tidak bisa disatukan, mereka menikah untuk saling menyakiti gitu. Solusi syariatnya ya sebenarnya berpisah. Tapi kadang-kadang ada orang bermain akal, cobalah kamu sabar, ya, kamu tunggu suamimu atau istrimu berubah. Padahal sudah lama, sudah 17 tahun bersama dan sudah terbukti memang tidak berubah gitu ya. Kadang-kadang orang yang tidak mempersoalkan masih mengajukan logika-logika berpikir gitu loh. Coba kamu pikir tentang anak-anakmu. Padahal justru karena bapaknya melakukan banyak perbuatan maksiat atau ibunya, anak-anak justru melihat pelaku maksiat itu langsung di depan matanya, dan itu malah tidak baik untuk pendidikan mereka. Seperti itu. Jadi kalimatnya adalah itu adalah yang lebih baik akibatnya, itu yang akan memberikan kebaikan bagi kita, mengembalikan masalah kepada syariat gitu ya. Di dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Anfal ayat yang ke-24 ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wa lirasul, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Allah menyeru, Rasul menyeru, penuhilah itu. Kenapa? Idza da'akum lima yuhyikum, jika Allah dan Rasul memanggil kalian kepada apa yang menghidupkan kalian, memberikan maslahat kepada kalian, ya, lima yuhyikum kata Imam Mujahid adalah kepada yang al-haq, yang benar.
lima yuslihukum, yang membawa kebaikan bagi kalian. Jadi kalau Allah memanggil, Rasul memanggil, penuhilah itu, karena panggilan itu pasti mengajak kita kepada sesuatu yang baik, mengajak kita kepada sesuatu yang benar, meskipun mungkin seringkali tidak sesuai dengan perasaan dan keinginan kita. Keinginan kita tetap bersatu dengan pelaku maksiat. Keinginan syariatnya menikah itu tidak untuk membiarkan pelaku maksiat ada di rumah tangga kita, karena maksiat mencegah datangnya sakinah, karena dosa itu menggelisahkan hati. Nah, banyak orang yang pasangannya berbuat maksiat, suruh penting nggak mau, tapi tetap masih memilih untuk bersama. Misalnya ini juga sesuatu yang kontradiktif sebenarnya. Itu inginnya kita ya mendakwai tanpa menyakiti. Tapi kadang-kadang kalau kita mengatakan sesuatu yang benar, orang yang tidak setuju kemudian juga akan sakit hatinya. Jadi ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang, gimana Ustaz cara menasihati tanpa menyakiti? Padahal menasihati saja sudah menyakiti gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini untuk para pendengar His FM, bahwa kalau Anda betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ketika ada masalah dalam rumah tangga Anda, pembuktian keimanan Anda itu adalah ditunjukkan dengan seberapa Anda ingin menyelesaikan masalah itu dengan kembali kepada Allah dan Rasul, atau kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau tidak, Anda lebih suka komentar-komentar psikolog yang tidak beriman, Anda lebih setuju dengan panduan riset-riset yang seringkali menyesatkan daripada Al-Quran dengan tafsirnya, hadis dengan syarahnya, atau penjelasan para ulama. Ya, nanti kalau ada apa-apa yang membuat keluarga Anda tidak bagus, ya Anda sendiri kok yang akan memetik buahnya gitu. Jadi untuk bahan diskusi kita malam hari ini, yaitu bagaimana solusi ketika konflik sudah terjadi. Yang pertama adalah mengembalikan kepada syariat. Ini adalah solusi yang terbaik, khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang lebih utama untuk dipilih dan lebih baik akibatnya, meskipun tampak menyakitkan, meskipun tampak berat, tapi menjanjikan jalan keluar. Ini yang harus kita pegang. Demikian untuk materi kita malam hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada kajian-kajian kita selanjutnya, dan nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi خير.